Selamat pagi, Re. Selamat datang kembali di kelas PBO, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai materi collection, sorting, dan searching. Nah, untuk nge-refresh mind kita kembali, atau nge-refresh pikiran kita kembali, apa sih itu collection? Jadi, saya ingatkan kembali, collection ini merupakan salah satu bentuk algoritma yang digunakan untuk merepresentasikan dan memanipulasi dari collection sendiri. Jadi, pada intinya, collection ini dibentuk untuk memudahkan seorang programmer dalam melakukan beberapa hal. Jadi, dia tidak perlu mengcoding codingan yang dituju. Contohnya, misalkan sorting. Sort itu ada banyak jenisnya ya, seperti contohnya bubble sort. Itu dia tidak perlu lagi melakukan hard coding dari sorting itu sendiri, melainkan bisa langsung menggunakan collection. Nah, di sini method collection ini, jadi pada kelas collection menyediakan beberapa algoritma kinerja tinggi untuk memanipulasi elemen collection. Nah, contohnya ini ada method sort, binary search, reverse, shuffle, fill, dan copy yang beroperasi pada list, dan juga ada metode min, max, add all, frequency, dan disjoin yang beroperasi pada collections. Nah, di sini ada beberapa metode dan deskripsinya. Ya, sort itu sesuai dengan namanya, yaitu untuk mengurutkan elemen list. Kemudian ada binary search, reverse, shuffle, fill, copy, min, max, add all, frequency, dan disjoin. Nah, contohnya ini ada metode sort. Nah, sort ini ya untuk melakukan pengurutan. Nah, di sini contohnya itu adalah sorting dalam urutan ascending atau menaik. Jadi dari yang kecil hingga yang terbesar. Caranya bagaimana? Yang pertama dibentuk, misalkan dibentuk satu array ya. Jadi array dari objek yang nanti akan dilakukan pengurutannya. Nah, misalkan di sini diinstansiasi array dengan nama suits yang berisikan hearts, diamonds, clubs, dan spades. Kemudian dia dimasukkan ke dalam satu array list, ya namanya ini adalah list. Nah, untuk melakukan instansiasi dari collection ini sangat gampang. Bagaimana caranya? Itu collections.sort saja, kemudian dimasukkan objek yang akan dilakukan sorting. Nah, misalkan di sini adalah list ya. Nah, langsung collections.sort list. Nah, ketika di print, maka dia akan melakukan sorting. Nah, di sini sorting ini sesuai dengan huruf depan dari nama-nama yang ada di dalam list tersebut. Misalkan ini hearts, diamonds, clubs, dan spades, maka ketika diurutkan, ini berarti sesuai dengan abjadnya, yaitu C, kemudian D, baru H, baru S. Nah, seperti itu. Nah, perlu diketahui juga untuk melakukan penginstansiasi collection dan sort ini perlu melakukan import. Nah, importnya ini import java.util.collections atau bisa juga dengan import java.util.bintang seperti itu. Nah, selanjutnya ini misalkan sortingnya secara descending, artinya dari yang besar ke yang kecil. Nah, ini sama juga, tapi di sini dilakukan instansiasi collections.reverse order. Jadi untuk mengembalikan atau membalikkan pengurutannya. Jadi yang dari yang tadi yang kecil ke yang terbesar, sekarang dari terbesar hingga yang terkecil. Nah, jadi collections.sort list collections.reverse order. Nah, ketika di print, maka hasilnya seperti ini: spades, hearts, diamonds, dan clubs. Nah, di sini ada metode reverse, fill, copy, max, dan min. Ya. Jadi untuk reverse ini sama seperti yang tadi, reverse order kurang lebihnya. Kemudian ada fill, ada copy, ada max, dan min. Nah, ini yang pertama ini dilakukan instansiasi ya. Jadi letternya ini ada P, C, dan juga M seperti itu. Nah, yang pertama ini dilakukan reverse. Nah, dibalik ya. P, C, M berarti kalau dibalik menjadi M, M, C, P seperti itu. Nah, ini ketika di output, nah ya seperti ini ya tadi ya, ketika di reverse jadi M, C, dan juga P. Nah, max dan min ini apa? Max dan min ini adalah nilai maksimum atau maksimumnya dari list yang ada. Contohnya di sini. Ini kan sesuai dengan abjadnya ya. Misalkan dari A sampai Z. Nah, minimumnya apa? C. Karena C itu adalah uh, abjad ketiga dari 26 abjad yang ada. Kemudian yang paling besar apa? P. Karena P ini dibandingkan dengan M, itu adalah duluan M, kemudian baru P. Seperti itu. Nah, kemudian ketika di reverse juga sama. Karena kenapa? Dia juga tetap mengambil sesuai dengan abjadnya. Seperti itu. Nah, ya di sini ya, sesuai dengan abjadnya. Nah, kemudian untuk copy. Nah, copy ini hanya
seperti menduplikasi saja dari list yang sudah dibuat. Misalkan tadi nih yang sesuai dengan yang reverse list ini, dia akan mengcopy reverse list ini. Jadi tadi PCM jadi MCP. Nah, ketika diduplikasi dengan letters copy ini, diduplikasi, maka dia akan tetap keluarnya adalah M, C, dan P. Nah, seperti ini. Ya, di sini. Collections.copy, copy list, list. Nah, jadi namanya copy list, mengambil dari list. Seperti itu. Nah, kemudian fill. Nah, fill ini untuk melakukan apa? Pengisian. Jadi, misalkan dia mengisi list ini dengan R. Nah, ketika diisi dengan R, maka dia akan menggantikan semua nilainya jadi R. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada metode dari binary search. Nah, binary search ini untuk mencari salah satu objek yang ada di dalam list. Misalkan ya seperti ini ya. Ini pertama dilakukan sorting ya, agar lebih mudah untuk mungkin melihat dari pengurutannya seperti itu, agar urutannya lebih teratur sesuai dengan abjadnya. Nah, kemudian langsung saja print search result dari list, misalkan colors 7, berarti ini indeks ke-7, ini indeks ke-0, dan ini indeks ke-3. Seperti itu. Nah, ini ketika sudah disorting seperti ini, dan misalkan searching yang pertama untuk black ya, colors black. Nah, dia akan mencari searching for black. Nah, dia akan found at index 0. Karena kenapa? Ketika sudah di sorting, black ini akan maju ke paling awal. Karena dia ini juga diurut sesuai dengan abjadnya. Seperti itu. Nah, kemudian misalkan searching for red, dia ada di indeks keempat ya. 0, 1, 2, 3, 4 di sini. Kemudian untuk pink, found at 2. 0, 1, 2 seperti itu. Nah, aqua ternyata tidak ada, dan grey dan juga teal itu juga tidak ada seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini ada metode add all, frequency, dan juga disjoin. Nah, untuk metode add all ini ya membutuhkan dua argumen. Collection untuk menyisipkan elemen baru dan array yang menyediakan elemen untuk disisipkan. Sedangkan untuk frekuensi ini, jadi dia membutuhkan dua argumen, collection yang akan dicari dan objek yang akan dicari dalam collection. Nah, untuk frekuensi ini, dia mengembalikan beberapa kali argumen kedua muncul dalam koleksi. Nah, untuk metode disjoin ini mengambil dua collection dan mengembalikan true jika mereka tidak memiliki elemen yang sama, seperti itu. Nah, ini adalah implementasi dari programnya. Misalkan ini ada beberapa ini ya, objek yang diinstansiasi ke dalam satu array, dimasukkan dalam array list, kemudian memasukkan ya, dia memasukkan objek yang baru lagi, yaitu ada black, red, dan juga green. Nah, ini ada di print untuk melihat ya, tadi instansiasi dari yang array list ini dan juga penambahannya. Nah, ini seperti ini. Jadi, ada red, white, yellow, blue, black, red, dan juga green. Kemudian ini ada, nah di sini. Ini untuk melakukan add atau melakukan penambahan ke dalam list yang ada. Yang mana dia akan meng-add semua nilai dari list 2 yang ini ke dalam colors yang ada di sini. Nah, ketika dia sudah di add all, after add all, nah, jadi dia akan masuk black, red, green, red, white, yellow, blue. Nah, ini sesuai dengan ini ya, penambahannya. Jadi black-nya di awal, baru red, baru green, baru masuk ke list dari color-nya itu. Kemudian frequency of red in list. Jadi jumlah red dalam list yang ada itu ada berapa sih? Nah, di sini ternyata ada 2, ya kan? Karena red-nya ditambahin ada di colors-nya, ada di array colors, kemudian ditambahin kembali di add. Nah, makanya dia jadi ada 2. Jadi list 1 dan list 2 have elements in common. Ini ketika dilakukan disjoin. Jadi untuk mengembalikan apakah mereka punya nilai yang sama atau tidak. Oh, ternyata ada yang sama. Seperti itu. Apa yang sama? Ya ini, ada yang red. Nah, maka dia menjadi sama. Oke, saya akan melakukan demonstrasi secara singkat saja untuk yang sorting. Nah, di sini saya sudah di codingannya. Ini ya tadi ya, yang seperti saya bilang, import java.util.bintang. Jadi tidak perlu lagi seperti ini, import
java.util.collections. Nah, ini tidak perlu lagi karena kalau yang collections ini sebenarnya bisa, namun kalau yang bintang ini lebih secara keseluruhan, jadi semuanya. Jadi tidak ada yang tertinggal seperti itu. Nah, misalkan di sini saya membentuk satu kelas student yang mana saya ingin melakukan um, sorting berdasarkan roll number. Nah, roll number ini saya sebut juga sebagai seperti nomor absensi, seperti itu. Nah, itu dilakukan instansiasi seperti biasa. Kemudian, nah, di sini ada class sort by roll. Nah, bagaimana dia akan melakukan komparasi atau melakukan perbandingan. Contohnya, misalkan student A itu dia nomor urutnya 1 dengan student 2 yang nomor urutnya 3. Secara otomatis, berarti student yang pertama dengan nomor urut absen pertama itu akan duluan, kemudian baru dilanjutkan dengan student dengan nomor absen 3, seperti itu. Nah, dia akan mereturnnya seperti ini, a.rollnumber min b.rollnumber, seperti itu. Nah, jadi ketika A-nya ini nilainya mungkin lebih kurang dari b.rollnumber, maka A akan duluan, baru yang B-nya, seperti itu. Nah, ini contohnya saya membuat satu array list dengan nama student, kemudian saya memasukkan ya, studentnya misalkan roll number-nya 111, 131, 121. Misalkan di sini namanya kita sebut saja ada Billy, kemudian mungkin ada Veriska, kemudian mungkin di sini ada namanya Bayu ya, Bayu. Nah, kemudian saya melakukan print untuk yang belum disortir, kemudian dilakukan sortir. Nah, sortirnya ini apa? R dengan new sort by roll. Jadi berpatokannya pada roll number-nya ini dari metode compare yang sudah dibuat pada kelas sort by roll, seperti itu. Nah, ketika saya running, nah, jadi sebelum disortir ini dia akan mengeluarkan sesuai dengan inputan yang di awal. Ya, inputan awal saya itu pertama Billy, Veriska, baru Bayu. Dengan address-nya London, NYC, dan juga Jaipur. Nah, ketika sudah disortir, maka dia akan menyesuaikan dengan roll number-nya. Jadi Billy 111 paling awal, kemudian baru Bayu 121, baru yang terakhir Veriska di 131 roll number-nya atau absennya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang searching ya. Saya komen terlebih dahulu. Oke, untuk yang searching ini sangat mudah. Yang pertama ini dilakukan instansiasi terlebih dahulu oleh list AL ya. Jadi ini seperti nomor saja agar memudahkan. Dan untuk integer key-nya misalkan saya mau mencari nomor 10 ya. Nah, di sini bagaimana cara implementasinya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, tinggal collections.binary search AL, key. Jadi AL ini dari list mana yang mau dicari, key, apa yang mau dicari. Nah, ini 10. Nah, di sini saya buat pengkondisian apabila dia ini tidak sesuai, maka dia akan tulisannya not found. Nah, bila sesuai maka dia akan tulisannya found pada indeks keberapa, seperti itu. Ditambah dengan rest-nya ini. Nah, sama juga ini saya ada 2 kali search. Nah, kalau 10 ini sudah terlihat pasti found, dan ketika 15 ini pasti tidak found atau not found. Nah, ini akan saya langsung running saja kodenya. Ya, di sini 10 found at index ketiga ya 0 1 2 3. Ya kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan listnya di sini. Ya. Jadi ketika saya mencari nilai 10 maka dia akan found. Nah, ketika saya mencari nilai 15 dia akan not found seperti itu. Baik, untuk kelas hari ini sudah cukup. Ini tadi saya sudah jelaskan untuk yang searching seperti itu. Saya mau mengingatkan kembali untuk tugas-tugas yang mungkin belum selesai dan juga tugas sorting dan searching ini tolong diselesaikan secepatnya. Bagi teman-teman yang belum melakukan tugas atau mengerjakan tugas yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya dan Mas Reza beri,
mohon untuk dikerjakan secepatnya. Karena salah satu syarat untuk UAP adalah semua laporan praktikum perlu dilaksanakan dan perlu dibuat seperti itu. Jadi mohon teman-teman perhatikan karena UAP sebentar lagi akan dilaksanakan dan untuk tanggalnya akan kami beritahu lebih lanjut di grup WhatsApp yang ada. Itu saja teman-teman untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata ataupun mungkin ucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih dan semoga sukses untuk teman-teman.